Amerika sekarang nggak cuma menghadapi tantangan soal dolarnya. Tekanan juga mulai muncul untuk lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan IMF yang selama ini mereka kuasai. Jadi, bisakah tatanan dunia atau New World Order yang selama ini dipegang Amerika digeser oleh BRICS? Topik inilah yang jadi salah satu fokus utama di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia. Tahun ini, BRICS mengusung tema BRICS and Global South, Joint Building of a Better World. Intinya, mereka ingin menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, sambil menantang dominasi Amerika dan Sekutu Barat. Di pertemuan ini, para pemimpin BRICS menghasilkan deklarasi Kazan, yang membahas berbagai krisis dan tantangan global. Mereka membicarakan penggunaan mata uang lokal, sistem barter antar negara, serta pengembangan sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, aman, dan transparan. BRICS ingin memastikan perdagangan bebas hambatan dan akses yang terbuka, berbeda dari pendekatan Barat yang terkadang membatasi akses negara-negara berkembang. BRICS juga memperkenalkan perdagangan antar negara dengan sistem barter. Proyek awalnya adalah pertukaran gandum, yang diperdagangkan lewat platform khusus atau bursa gandum BRICS. Nggak cuma sampai di situ, rencana ini nantinya bakal diperluas ke sektor lain, termasuk pertanian, dan emas pun bisa dijadikan alat barter untuk komoditas lain. KTT BRICS di Kazan kali ini dihadiri 22 delegasi dari berbagai negara dan 30 negara mitra. BRICS punya anggota utama seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, plus anggota baru seperti Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Ethiopia. Jika dilihat dari jumlah penduduk, 9 negara ini 3 kali lipat lebih banyak dari gabungan negara G7 yang terdiri dari negara-negara besar Amerika dan Eropa. Bahkan, kekayaan BRICS sekarang mencakup sekitar 35% dari total kekayaan dunia, dibandingkan G7 yang hanya menguasai sekitar 30%. Melalui deklarasi Kazan, BRICS juga memperkenalkan kerangka sistem moneter baru. Mereka mengadopsi model ekonomi yang dikenal sebagai Modern Monetary Theory atau MMT. Model ini sebenarnya cukup kontroversial di dunia akademis Barat karena berbeda dari teori ekonomi tradisional. Warren Mosler pertama kali memperkenalkan teori ini pada awal 1970-an, dan Amerika mulai mengadopsinya pada 1971, ketika mereka berhenti menjadikan emas sebagai jaminan dan mulai mencetak uang berdasarkan proyek dan pinjaman. Pada 1989, Cina juga mulai menerapkan strategi mata uang ganda di dalam negeri, meski secara resmi mereka menyangkal penggunaan MMT. Tapi kini, banyak yang percaya bahwa Cina sebenarnya menjalankan strategi yang mirip. Kedepan, BRICS berencana meluncurkan mata uang baru, seperti Euro, yang berbasis emas, yang bisa digunakan antar anggota dan mitra. Ini tentu saja menjadi tantangan besar buat Amerika dan dominasi dolarnya. BRICS sangat serius soal dedolarisasi, bahkan sampai merencanakan sistem pembayaran baru dengan opsi mata uang ganda, satu mata uang BRICS, dan satu lagi berupa emas atau komoditas sebagai alat barter. Selamat datang IMF baru, dan selamat datang tatanan dunia baru yang siap menantang dominasi Amerika dan Barat. Indonesia juga perlu segera menentukan sikap yang lebih tegas dan cepat untuk menyongsong masa depan ini.